Oke, selanjutnya adalah metode analisis data. Metode analisis data adalah salah satu komponen penting dalam proses data analisis. Metode analisis data merupakan bagian dari proses analisis di mana data yang dikumpulkan lalu diproses untuk menghasilkan kesimpulan dalam pengambilan keputusan. Jenis metode analisis data ada dua, yaitu metode dependen dan metode interdependen. Pertama adalah analisis metode dependen. Analisis metode dependen merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis ada atau tidaknya hubungan antara dua kelompok variabel. Jadi di sini si peneliti ini sudah ada dasar teori yang menyatakan ya dua set variabel, jadi satu variabel bebas atau variabel independen dan satu variabel terikat atau variabel dependen. Maka tujuan dari analisis metode dependen itu adalah menentukan apakah variabel bebas atau variabel independen ini mempengaruhi variabel terikat atau variabel dependen. Selanjutnya, dalam metode dependen dapat diklasifikasikan berdasarkan yang pertama adalah jumlah variabel independen, apakah satu atau lebih. Yang kedua adalah jumlah variabel dependen atau variabel terikat, satu atau lebih. Yang ketiga adalah skala pengukuran yang digunakan dalam variabel independen, apakah berskala metrik atau non-metrik. Yang keempat adalah skala pengukuran yang digunakan untuk variabel dependen atau variabel terikat, apakah berupa metrik atau berupa non-metrik. Jadi di dalam metode dependen nanti yang dilihat adalah jumlah variabelnya, independennya berapa, dependennya berapa, skala pengukuran yang digunakan dalam variabel independen itu apa, dan dalam variabel dependen itu apa. Skala pengukuran tadi ya, non-metrik dan skala metrik. Jadi dalam metode dependen ini ada beberapa metode analisa yang digunakan. Jadi hal tersebut tergantung dari jumlah variabel dari masing-masing kategori. Oke, selanjutnya variabel terikat atau variabel dependen berupa metrik dan variabel bebas atau independen berupa non-metrik. Yang pertama adalah ANOVA, di mana ANOVA itu variabel bebasnya non-metrik ya, lebih dari dua kategori, dan variabel terikatnya berupa metrik ya. ANOVA di sini variabel terikatnya hanya satu. Jadi nanti kita bedakan antara ANOVA dan MANOVA. Kalau ANOVA di sini variabel terikatnya hanya satu. Contohnya adalah apakah ada perbedaan gaji kepala keluarga dilihat dari tempat tinggal mereka yang dibagi dalam 4 kategori. Yang kedua adalah lebih dari satu variabel terikat dan lebih dari satu variabel bebas. Di sini adalah menggunakan yang namanya MANOVA. Kalau ANOVA tadi variabel terikatnya hanya satu, tetapi kalau MANOVA variabel terikatnya lebih dari satu dan variabel bebasnya juga lebih dari satu. Contohnya adalah apakah rata-rata gaji kepala keluarga dan total income anggota keluarga berbeda secara nyata untuk regional dan ras. Ini adalah untuk ANOVA dan MANOVA. Oke, yang kedua adalah variabel terikat atau variabel dependennya berupa metrik dan variabel bebas atau variabel independennya berupa metrik. Jadi ini kedua variabel sama-sama berskala metrik. Jadi untuk sama-sama berskala metrik di sini nanti menggunakan yang namanya analisis regresi. Regresi sendiri itu adalah metode statistik yang menguji hubungan antara satu variabel terikat, yaitu variabel dependen berupa metrik, dan satu atau lebih variabel bebas berupa metrik. Variabel independennya berupa metrik. Itu adalah regresi. Regresi itu ada dua. Yang pertama adalah regresi sederhana.
Regresi sederhana itu adalah metode statistik yang menguji hubungan antara satu variabel terikat dan satu variabel bebas. Jadi untuk regresi satu variabel terikat dan satu variabel bebas. Dan untuk regresi berganda itu adalah bedanya dengan regresi sederhana. Regresi berganda itu memiliki satu variabel terikat atau variabel dependen yang berskala metrik dan lebih dari satu variabel bebas atau variabel independen yang berupa metrik. Jadi perbedaan antara regresi berganda dan regresi sederhana itu ada di variabel bebasnya atau variabel independennya, jumlah dari variabel independennya. Contohnya, pengaruh jumlah anggota keluarga, gaji kepala keluarga, kekayaan keluarga, dan tingkat tabungan keluarga terhadap total income anggota keluarga. Ini adalah soal yang berkaitan dengan regresi berganda, di mana tadi untuk regresi berganda variabel independennya itu lebih dari satu, variabel dependennya adalah satu. Di sini variabel dependennya adalah income, variabel independennya ada size, earn, wealth, dan saving. Ini adalah regresi berganda. Semua berskala metrik. Oke, selanjutnya adalah analisis jalur. Analisis jalur ini adalah termasuk di dalam regresi, ya. Metode statistik yang menguji hubungan antara lebih dari satu variabel terikat dan lebih dari satu variabel bebas. Kalau regresi berganda tadi variabel terikatnya satu, variabel bebasnya bisa lebih dari satu. Tetapi untuk analisis jalur itu jika variabel terikatnya lebih dari satu, variabel bebasnya juga lebih dari satu. Ini adalah analisis jalur. Di sini sama-sama berskala metrik. Selanjutnya adalah variabel terikat berupa non-metrik atau variabel dependennya berupa non-metrik, dan variabel bebasnya berupa metrik atau variabel independennya berupa metrik. Ada dua, yaitu analisis diskriminan dan logistik regression. Analisis diskriminan sendiri adalah syarat berdistribusi normal dan sampel untuk kategorikal bervariabel terikatnya adalah sebanding. Tetapi untuk logistic regression tidak mensyaratkan normal dan sampel tidak harus sebanding, atau variabel bebas itu tidak normal.